Hehehe, kita pertama kali akan mereview ini. Welcome teman-temanku, selamat datang di nggak live ya, nanti dipotong ini ya. Review WrestleMania malam kedua. Kita langsung bahas yang pertama. Hari ini kita sama-sama menyaksikan sejarah baru yang akan dibentuk, era baru yang akan berjalan di bawah kepemimpinannya Triple H. The new era has just begun and Cody has just finished the story. Semua yang terjadi di malam kedua saya prediksi benar semua. Dari awal sampai akhir benar semua kemenangannya. Cuma mungkin ada beberapa momen yang memang kurang tepat guys ya. Dan yang saya udah bilang di main event saya tidak berharap banyak, tapi kita dapatkan yang sangat mantap di luar Nurul, tidak diduga-duga. Untuk matchnya sendiri sudah jelas Bloodline Rules itu tidak jadi hal yang utama. Yang utama adalah no disqualification dengan gangguan interference yang sudah disiapkan. Jadi tidak ada ekspektasi akan menang sebelum semua orang yang terlibat dalam story ini keluar. Sebelum semua orang terlibat dalam story ini keluar, tidak ada ekspektasi akan ada kemenangan. Jadi kita harus nikmati dulu tuh perjalanan match selama kurang lebih 40 menitan atau 30 menitan match itu. Kita enjoy dulu tuh, nikmati. Dan kalau dibandingin jeda klimaks menjelang klimaks sama yang kemarin jeda menjelang klimaksnya, ini sama sekali tidak ada momen yang saya bilang terlalu dragging. Mungkin ada beberapa momen istirahat guys ya, tapi menurut saya tidak terlalu dragging dibanding yang sebelumnya. Mungkin tensi yang di build up di sini lebih besar dan juga harapan kita untuk match di sini tuh lebih besar. Maka dari itu teman-teman dan kita semua ekspektasi tinggi dan juga tidak begitu tidak begitu ngerasa kalau ini match akan boring. Karena kita berpikir ini match pasti match yang akan keren. Ini match once in a lifetime ya, twice in a lifetime ding ya. Ini kualitas match yang akan seperti apa, itu yang kita harapkan di sini. Jadi mungkin karena ekspektasi tinggi itu, karena ekspektasi yang memang berharap ada ending yang menyenangkan ini, menurut kita ngikut di bagian menuju klimaksnya itu cukup betah. Saya sama sekali nggak ngerasa boring, tidak ngerasa ngantuk sama sekali. Nggak kayak di match main event sebelumnya. Cuma kan kalau sudah sampai klimaks kita udah tahu lah guys ya. Pertama, jadi ceritanya kayak gini tuh. Inti storyline-nya tuh di sini. Cody kan tidak pernah bisa crossroad 3 kali. Setiap crossroad yang ketiga pasti diganggu. Dari tahun lalu ceritanya. Dicoba di match sebelumnya di main event malam pertama, dia coba crossroad yang ketiga kan ditampol sama The Rock pakai beltnya. Di sini dia coba juga 3 kali. Pertama dia nggak 3 kali ya. Pertama dia 1 kali terus datang Jimmy Uso. Terus dia coba lagi yang ketiga kali Solo lagi datang sama kayak tahun lalu kasih jempol. Tapi beda Cody yang sekarang sama Cody yang dulu dikasih jempol. Cody yang sekarang dikasih jempol tidak mempan pinfall. Bahkan dikasih jempol yang kedua dibarengan dengan Spears nggak gampang pinfall, kick out maninya. Ketika Solo sedang membantu Roman Reigns, waduh, nggak menduga saya. Berita sebelumnya John Cena tidak bisa datang, bukan tidak bisa datang ya. Dia udah ada jadwal syuting. Nggak mungkin orang yang lagi jadwal syuting itu taking a bump. Beresiko. Tapi mungkin walaupun dia syuting, taking a bump yang seperti itu mungkin it's okay menurut dia. Masih bisa lah. Dia banting Solo ke meja komentator masih bisa lah. Kalau saya bilang, dan kehadiran John Cena mengagetkan saya karena saya tidak ekspektasi dan saya tidak menduga. Saya bilang saya tidak ekspektasi sama kali. Ya dikit lah tapi nggak banyak gitu loh. Malah ekspektasi besar saya ada di Stone Cold karena ada sedikit teasing yang kita dapatkan ketika Stone Cold dapat hadiah bir di mobilnya, di truknya. Gitu. John Cena keluar, The Rock menghajar Cena. Kasih rock bottom. Itu bump yang didapatkan Cena di sini. Cena kasih EE ke Roman Reigns dulu sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keluar bukan Stone Cold. Gak ada yang menduga Undertaker. Bro. Undertaker face to face dengan The Rock.
Di choke slam The Rock, selesai itu udah. Habis itu Cody bisa menguasai dan langsung crossroad 3 kali. Crossroad 3 kali barulah bisa yakin Cody sudah selesai. Cody bisa meng-carry WWE di beberapa bulan ke depan, mungkin tahun 2 tahun ke depan guys ya, menjadi WWE Champion. Apakah rencana dia akan merubah title akan terjadi, nggak tahu guys. Tapi kalau menurut saya, waduh ini match epic banget. Level ekspektasi WrestleMania yang 40 tahun, level seorang Triple H yang bisa menjanjikan sebuah kualitas match yang lebih baik, jauh lebih baik daripada eranya sebelumnya, era Vince McMahon, terbukti dan dia berhasil deliver. Dengan apa yang terjadi di WrestleMania main event tadi kita nonton, itu membuktikan kalau Triple H mampu. Selama ini diragukan dia. Selama ini dia ngasih keputusan-keputusan Vince McMahon, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Oh ini nggak bisa, harusnya begini. Keputusan masih di Vince McMahon. Sekarang keputusan resmi di Triple H, dia buktikan dia bisa ngebooking sebuah event terbesar yang dimiliki oleh WWE, WrestleMania, dengan sangat epic. Epic sekali. Kalau kita bandingkan semua match ini ya yang ada di WrestleMania 40. WrestleMania malam pertama tuh nggak ada apa-apanya guys. WrestleMania malam pertama tidak ada apa-apanya. The real WrestleMania is night 2. WrestleMania Sunday. WrestleMania sesungguhnya ada di sini. Semua match nggak ada celah. Bagus semua. Bagus semua. Kita bahas satu-satu nanti guys ya. Tapi menurut saya ending match ini sangat memuaskan. Matchnya tidak boring walaupun panjang. Memang panjang harus seperti itu ya. Harus banyak dragging tapi nggak boring sama sekali. Mereka kasih tensi di setiap poin klimaksnya. Dan it's a great match with a fantastic ending. Peluk-pelukan Mama Ruth, semua beberapa babyface datang membantu. Oh iya, Seth Rollins. Seth Rollins sempat datang tuh saya bilang tuh agak gimana ya guys ya. Seth Rollins keluar dengan musik The Shield. Ya jelas apa yang saya tidak yang kita ekspektasikan jelas Ambrose lah. Sudah masuk ke pikiran saya tuh langsung Ambrose. Wah, Ambrose sama Rollins datang. Saya yakin penonton di Philly juga pasti berpikir gitu. Ambrose pasti datang ini kayaknya. Dia keluarin pakai The Shield. Terus Rollins sudah berdandan The Shield ini. Tidak dapat shot kamera. Jadi ketika dia masuk untuk ganggu The Rock, tiba-tiba The Rock udah mukul dia pakai tiba-tiba Roman udah spears dia gitu loh. Nggak jadi. Rollins mau pukul pakai mau menghajar pakai kursi. Nggak jadi gitu. Jadi nggak kelihatan, tiba-tiba dia datang langsung di kamera langsung di spears Roman gitu. Nah, ternyata keluarnya The Shield, Rollins versi The Shield ini untuk memberikan kita nostalgia memori pembalasan Roman Reigns memukul Rollins pakai kursi. Thank you ngumpulin mainan, mantap. Sorry nggak ada notifikasinya, saya offin dulu. Bang CW katanya mau dibangkit lagi. Apa iya? Tahu. Anyway, memang lumrah lah menurut saya manusiawi kalau saya berpikir Ambrose keluar. Emang nggak mungkin juga sebenarnya, tapi dengan dia keluar dengan entrance The Shield gitu. Jadi ternyata momen itu yang mau dikasih untuk kita guys. Di segmen main event Cody Roman. Dan saya sangat puas dengan main event. Saya puas dengan semua match yang terjadi. Hasil dari Drew dengan Rollins juga. Semua match di WrestleMania tahun ini sangat-sangat memuaskan di malam kedua. Kita coba untuk mereview match lain guys ya. Secara singkat aja saya review match lainnya. Match berikutnya kita coba bahas match opening ya guys ya. Di opening kita dapatkan matchnya Seth freaking Rollins, Drew McIntyre. Rollins masuk ke match ini dengan posisi tubuh yang sudah tidak fit 100%. Karena dia sudah cedera kaki kirinya dihajar Roman dan The Rock di match sebelumnya. Ini adalah imbas dari Rollins seperti prediksi saya. Rollins yang terlalu fokus ke Bloodline. Sampai dia tidak fokus ke musuh yang dia hadapi ini. Yang sudah prepare sejak jauh-jauh hari. Prepare sejak Elimination Chamber. Sementara Rollins
fokus hanya ke Bloodline dan bantu Cody. Dengan begitu, kemenangan yang dilakukan, yang didapatkan oleh Drew adalah kemenangan yang mutlak guys, kalau saya bilang. Walaupun dia Claymore harus 3 kali dulu untuk ngalahin Rollins, tapi dia menang pinfall mutlak. Karena Rollins ibaratnya sudah tidak fit lagi. Dan Drew memanfaatkan cedera kakinya Rollins. Dan yang gak saya duga, Punk ikut terlibat untuk mengajar Drew yang membuat Damian Priest keluar. Saya sudah ekspektasi Damian Priest akan keluar dan cash in. Tapi saya ngasih opsi ya, dia bisa cash in di tengah match atau di akhir match. Kenapa? Karena saya nggak berpikir CM Punk terlibat. Saya berpikir CM Punk masih cedera, nggak akan bisa taking a bomb. Tidak akan bisa kebanting apapun kena hajar apa gimana pun. Ya. Tapi yang terjadi ketika Drew a new World Heavyweight Champion, selebrasi, senang karena dia menang champion, World Champion di depan semua penonton walaupun dengan keadaan heel. Dia cium istrinya di samping sana, tapi kelamaan selebrasi. Dia olok-olok si Empang, ini lo champion yang kau nggak bisa dapatkan. Ini lo champion nih, nyoh lihat nih gitu. Si Empang lihat dia sombong-sombong kayak gitu, ngomong apa nggak jelas, di sliding kakinya, jatuh itu Drew McIntyre. Nggak sampai pecah tapi karena table itu pecah di momennya Roman Cody, nggak bisa pecah di momennya lain gitu. Jadi banyak tuh momen-momen di match tuh yang table dihantam ke table tapi nggak pecah. Match ini pas Triple Threat US sama Cody ya, pas Cody The Rock ini, pas Cody Roman ini yang pecah banget. Memang sudah dipesan Roman, saya mau mecahin table, jangan sampai ada yang mecahin table. Tablenya kasih pondasi dulu ya. Anyway, si Empang bisa mengajar, dia buka brace-nya, bla 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 gitu. Dia menunjukkan kalau dia bisa clear nih, udah bisa gerak-gerak bagus nih tangannya nih. Bisa jadi si Empang clear dalam waktu dekat. Bukan langsung ya, dalam waktu dekat. Tapi saya nggak expect juga. Biar si Empang pemulihan lebih maksimal dulu aja. Menunggu nanti Drew balas dendam ke dia. Drew harus rematch dulu sama Damian Priest. Jadi ketika, seperti kita tahu ya, si Empang menjatuhkan Drew dan Damian Priest keluar tuh saya sudah, wah udah jelas nih. Cash in dan berhasil guys. Saya heran sama orang yang bisex Undertaker. Nggak peduli saya guys. Tapi ini momentum untuk Damian Priest. Dan juga ini pembuktian bagi Triple H. Kalau dia mampu ngebooking Money in the Bank yang layak. Dia membooking pemenang Money in the Bank dengan layak. Koper Money in the Bank harus dibooking dengan kemenangan juga. Paling nggak strike 3 tahun tuh kemenangan terus yang pegang Money in the Bank. Biar apa? Biar prestisius untuk mencapainya. Itu lebih terasa. Dan orang yang menangnya akan sangat bangga. Karena ini menjamin dia dapat World Championship. Dengan kemenangan Damian Priest cash in ini, Triple H pastinya dipuji. Karena di tahun sebelumnya, Money in the Bank, dia ngebooking teori walaupun dengan campur tangan Vince juga ya, flop. Karena nge-cash in ke US Champion, karena nggak ada champion lain. Nah sekarang di era Triple H, dia bisa lakukan itu dan pantas Damian Priest mendapatkannya. Harus kalau saya bilang. Nggak wajib tapi harus. Dan berhasil. Dan Damian Priest saya bilang diprediksi tidak mungkin lama mungkin megangnya ya, kayaknya ya. Tapi ini akan jadi bumbu prahara Judgment Day. We'll see guys. Ini akan jadi bumbu prahara Judgment Day. Karena mungkin Damian Priest masa lebih absolut daripada Rhea Ripley. Dan dia mungkin merasa pemimpin kan. Jadi kan sebelumnya pernah ada cerita Damian Priest sama Rhea Ripley itu masih sama-sama kayak kurang setuju, kurang sepaham, kurang satu visi. Karena ngerasa Rhea Ripley kok jadi memimpin. Padahal Judgment Day itu setara. Tapi kesannya karena nanti Damian pegang title ini dia ngerasa dia pemimpin nanti guys. We'll see guys, Judgment Day akan ada perpecahan yang lebih jelas keretakannya. Tapi at least awal-awal mereka akan selebrasi dulu. Mereka akan senang dulu. Kehilangan Undisputed Tag Team Champion, dapat World Heavyweight Championship. TJD is on the rise again. That's it, harus saya bilang. Let's go. Kita masuk ke match berikutnya. Match berikutnya adalah match Philadelphia Street Fights dengan Snoop Dogg sebagai guest komentator dan Bubba Ray Dudley sebagai special guest referee. It's good kawan. It's a good one. Di luar ekspektasi saya. Saya berharap match ini ya oke lah. Banyak alat-alat yang digunakan. Tapi nggak sekeren ini juga dong. Walau kita tahu lah guys ya.
level street fight-nya WWE itu seberapa tuh kita tahu. Kita tahu lah. Dan yang terjadi di sini sedikit di atas ekspektasi saya. Scarlett Bifab beraksi mengempaskan dirinya ke meja. Itu menurut saya sudah jadi sesuatu yang mantap. Karena mereka ini ekstras aja, tapi mereka dapat spot table. Terus spot Bubba Ray Dudley got the table, terus WhatsApp gitu. Wah, itu spesial menurut saya. AOP dominasi di awal doang, habis itu dia tepar. Paul Ellering sempat ganggu dikit. Karrion Kross juga sempat menguasai, tapi habis diajar dia di ending. Dan ngejob lagi Final Testament. And it's real, Final Testament ngejob lagi di sini. Dan lastly, Street Profits memenangkan matchnya. Saya lupa saya milih apa ini prediksinya. Mungkin benar ya. Masih benar. Komen di bawah guys kalau saya salah. Dan itu aja komen saya. Dan saya happy dengan match ini, menghibur, like ladder match lah. Match dengan stipulasi bebas, stipulasi street fight, itu pasti akan menjanjikan sesuatu yang seru. Tapi memang dengan adanya Bubba Ray Dudley menambah special moment untuk Philadelphia. ECW. Devon nggak ada, nggak tahu guys. Mungkin nggak kontrak sama WWE apa gimana. Tapi kalau ada Devon, masa wasitnya ada 2? Wasitnya mah 1 aja. Bubba Ray Dudley tuh kayaknya lebih kental ECW-nya daripada Devon. Mungkin guys ya, kalau saya lihat sebetulnya. Dulu kan pernah Royal Rumble di Philadelphia kan, yang Roman Reigns dibuat bisa-bisan. Yang keluar kan cuma Bubba Ray Dudley, dan itu udah cukup bagi orang. Devon lagi sakit, oke. Devon lagi sakit. Oke ya, lanjut ya. Match berikutnya adalah LA Knight AJ Styles. Saya akui match ini dari semua match, mungkin semuanya match keren lah menurut saya. Ini yang agak di bawah. Agak di bawah, kalau saya bilang. LA Knight AJ Styles. Sesuai ekspektasi saya, LA Knight menang. Karena AJ Styles ini dengan karakter yang seperti ini, walaupun dia agak buff, tapi memang dia fungsinya untuk naikin Rising Star. LA Knight yang momentumnya sudah mulai agak berkurang, tapi mulai naik lagi nih setelah dapat kemenangan ini menurut saya ya bagian dari untuk Triple H ngetes seberapa besar LA Knight ini bisa bertahan, seberapa lama dia bisa bertahan sebagai megastar dengan feud-feud yang seperti ini. Dan setelah ini bisa jadi si LA Knight AJ Styles minta rematch, bisa jadi seperti itu. Tapi saat ini memang masanya LA Knight. Saya nggak begitu melihat banyak hal yang penting dan klimaks yang besar di match ini, tapi saya enjoy. Beberapa kali AJ mencoba signature finishernya kayak SL Clash, Phenomenal Forearm, tapi nggak ada yang berhasil. Cuma kemenangan LA Knight cuma ditentukan 1 BFT yang berhasil. Menurut saya ini yang membuat matchnya agak di bawah, walaupun nggak jelek juga gitu. Bagus, cuma agak di bawah karena tidak banyak klimaks besar yang terjadi. Peran kursi pun tidak dilibatkan di sini. Padahal jelas-jelas kursi, sorry ya kalau misalnya saya ada yang kelewatan, tapi kayaknya saya lihat kursi tidak begitu berperan penting. Padahal di story build up mereka, kursi adalah elemen yang penting. Dari awal AJ Styles ganggu LA Knight di Elimination Chamber pakai kursi. LA Knight mau menghajar AJ Styles pakai kursi. AJ Styles balik menghajar pakai kursi. Mana kursinya? Apakah akan dipertandingkan di Backlash Prancis? Chairs match untuk mereka berdua? We'll see guys. We'll see. Lanjut lagi, kita ke match berikutnya. Match ini agak simpel karena memang gak banyak klimaks yang saya rasakan di sini, atau mungkin pas saya lagi kurang fokus karena ngantuk juga kali guys ya. Nah, ini baru match yang keren nih guys. Kita lanjut ke match berikutnya, yaitu Abang Logan Paul, US Champion kita, melawan Randy Orton dan Kevin Owens. Seperti dugaan saya, kekompakan Randy dan Kevin Owens ini sangat tidak bermanfaat bagi feud ini. Tensi mereka harus dibangun. Nah, tensi mereka malah dibangun di matchnya. Sejak awal mereka terlihat kompak. Kevin Owens pakai golf cart, mau ngajak Randy Orton naik golf cart juga gitu loh. Bareng-bareng kayak buddy cop. Mereka kayaknya bahkan diportray untuk tag team kalau saya bilang kelihatannya. Karena kompak dan seru gitu loh. Di tengah-tengah mereka ada tensi dikit karena memang mereka harus bersaing. Ini triple threat match. Walaupun awal Logan Paul bilang, ayo bertanding aja. Belum mau mereka. Mereka mau menghajar Logan Paul. Ini jadi bumerang buat mereka lah. Mereka mau mengajar Logan Paul, jadi mereka yang malah nggak bisa menang match ini.
Logan Paul dengan segala kecurangannya, dia pakai knuckle brace-nya di awal, tapi itu nggak mempan banget ya, karena Orton masih kuat dengan knuckle brace pun Orton masih bisa bangkit. Klimaks di menjelang endingnya bagus banget, dan I Show Speed muncul jadi orang yang pakai botol. Ada yang menduga itu Jake Paul, ada yang menduga itu KSI, ada yang menduga itu Theory, ada yang menduga itu Waller. Kayaknya nggak ada. Sorry kalau misalnya saya salah, mungkin bisa dicek chat live-nya. Tidak ada yang merasa itu Speed. Yang ternyata pas dibuka, Speed guys. WWE gila all out banget ya. WWE all out banget untuk mengundang fans-fans casual untuk melihat WrestleMania. Dengan memperlihatkan Speed terlibat di dalamnya. Speed di acara WrestleMania. Spesial guys. Spesial banget menurut saya. Tahun depan ataupun episode mungkin SummerSlam atau di mana Logan bertanding lagi, mungkin Kai Cenat guys, saya sudah sempat sebut tadi. Next setelah Speed ini mungkin Kai Cenat. Mungkin guys ya, karena Kai Cenat lagi naik lagi nih. Nah, menurut saya Triple Threat oke banget. Sangat mantap, sangat menghibur, apalagi kehadiran Speed dan klimaks-klimaks yang dibangun di antara matchnya. Cuma yang memang saya masih ganjal adalah Orton dan Kevin Owens yang kompak ini. Sempat ada pukulan yang memang harus Triple Threat ya. Dan mereka bisa jadi diportray sebagai tag team dan mungkin akan menantang Theory dan Waller di next SmackDown. Karena Theory Waller baru aja menang SmackDown Tag Team Championship guys ya. Mr. Beast katanya nggak kompak sama Logan Paul guys. Makanya saya nggak sebut Mr. Beast tadi. Ada yang bilang gitu. Saya tadi awalnya bilang Mr. Beast tapi kayaknya nggak. Match berikutnya adalah salah. Match berikutnya adalah matchnya Bayley dan Io Sky. Sesuai dugaan saya, Io Sky selama ini bisa mempertahankan title-nya dan bahkan menang title-nya dan bahkan menang Money in the Bank karena Bayley. Ya jelas, tanpa Bayley Io bukan apa-apa. Bayley membuktikan di sini. She is the role model. Dia yang bangun damage control. Dia yang membesarkan Io Sky as a storyline guys ya. Ya secara real juga. Dan Bayley deserve the Women's Championship. WWE Women's Championship. Dan struggle-nya Bayley juga oke di sini menurut saya. Dan di match ini mungkin teman-teman akan lihat highlight-nya di YouTube guys ya. Bisa lihat bagian-bagian penting yang terjadi di match ini. Dan saya sangat terhibur. Walaupun ekspektasi saya ini akan ngantuk matchnya. Karena kita lihat match-match sebelumnya bagus-bagus. Bagus. Saya merasa aduh ini lemah ini pasti nih Bayley Io. Dan ternyata tidak guys. Oke. Enjoy banget saya matchnya. Dan story atau drama yang disajikan di sini sangat-sangat melengkapi ceritanya Bayley. Io bisa minta rematch karena ada rematch clause pasti. Dan bagaimana cerita selanjutnya kita harus saksikan di SmackDown. Dan jelas kemenangan Bayley sangat menyenangkan bagi saya dan saya turut senang. Walaupun dengan banyak new champion di sini, saya agak khawatir dengan main eventnya tadi. Waduh, Bayley new champion, Drew Priest new champion. Walaupun Rogan retain, agak-agak takut saya. Karena saya tahu WrestleMania kemarin new championnya dikit banget. 1 apa 2? 2 lupa sih. Nah tahun ini banyak. Saya tetap optimis saja. Ini new era Gilang. Triple H tidak akan mengecewakan Gilang. And that's right. Triple H tidak mengecewakan. Kemenangan Bayley sangat membahagiakan bagi saya. Saya sangat senang. Dan mood raya happy. Next akan seperti apa? Seperti saya bilang tadi, mungkin Io akan minta rematch, Io akan kesal. Next time nanti Kabuki Warriors yang akan kehilangan title-nya mungkin guys ya. Entah apa yang terjadi nanti di SmackDown, tapi yang jelas kita tahu di sini WrestleMania pas match WWE Women's Championship cukup deliver dengan apik. Terakhir guys, kita bahas. Ini udah terakhir ya? Oh ya, terakhir tadi sudah bahas ya. Terakhir adalah main event kita yang sudah saya bahas di opening tadi. And overall WrestleMania 40 yang di-expect menjadi WrestleMania yang historik, WrestleMania yang besar, WrestleMania yang bersejarah. Dan benar sekali,
Sebelum nonton WrestleMania malam pertama, saya tidak berpikir akan ada era baru yang dikeluarkan. Ternyata saya lihat intronya dan Triple H sudah mengumumkan ini era baru. And that's it. This is WWE New Era. Nah, saya sarankan buat teman-teman yang nonton review ini, kalau mau mulai nonton WWE, sekaranglah waktunya. Ini era baru. Sekaranglah waktunya untuk mengikuti cerita WWE. Kalau pengen ngikutin lagi guys ya, mungkin sudah terakhir ngikutin pas zaman main PS Here Comes the Pain, pas zaman cuma lihat Roman Reigns yang menang terus, nggak terlalu ngikutin lagi. This is your time to begin the story of WWE. Ini era untuk memulainya. Ini waktu untuk memulai karena ini adalah era baru. Era baru yang dimulai oleh Triple H, Paul Levesque himself. Ada Stephanie juga tadi di opening. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya komentar tentang logo Prime. Logo Prime yang tampil ya. Tadinya logo Prime itu kan yang di reveal sama Logan kan warna-warni. Ganggu banget, jelek banget. Gak badass sama sekali. Sangat-sangat terlalu funky lah untuk WWE. Dan ternyata dikasih yang monokrom. Yang agak transparan. And it looks good. Terlihat bagus. Terlihat oke menurut saya. Dan di match-match yang ada iklannya. Gak mengganggu sama sekali. Kenapa ada yang membahas? Kenapa sih WWE ada iklannya? Iklannya ganggu banget, iklan begini membuat matchnya. No, nggak ada efeknya sama sekali kehadiran iklan di match itu. Kecuali match kayak Bray Wyatt lawan LA Knight yang pitch black, itu kan ngaruh ke gimmick. Ini kan sama sekali nggak ngaruh ke gimmick, cuma nampilin logo doang. Itu cara WWE cari bisnis, gitu caranya. Gitu guys. And that's it. I'm so happy for WrestleMania 40. Here we go. Let's begin the new era with Monday Night Raw After Mania guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini, yang nonton live ini di instant review of WrestleMania malam kedua. Thank you.